Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda dan keluarga muda. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hasto, dan tamu kita yang luar biasa, Mbak Ayu, ya, dalam diagnosa, dialog ringan, obrolan santai. Ya, hari ini kita mau obrolan yang paling seru ini, Mbak Ayu ya, karena apa ya? Ini proses yang sangat mendebarkan, yaitu proses persalinan. Gitu. Dan tamu kita kebetulan tidak lama lagi akan bersalin, ya insya Allah akan melahirkan, proses persalinan yang mendebarkan, karena Mbak Ayu ini belum pernah melahirkan ya. Iya, kehamilan pertama nih. Kehamilan pertama loh. Saya bisa cerita tapi saya juga belum pernah melahirkan. Tapi menangani ibu-ibu hamil. Iya, saya tuh bisa cerita melahirkan gini, tapi sebenarnya saya nggak punya pengalaman melahirkan ya. Tapi sama-sama lah belum pernah punya pengalaman, hanya saya pengalaman istilahnya membantu melahirkan, ya Mbak Ayu ya. Sekarang gini aja Mbak Ayu, kan Mbak Ayu ini belum pernah punya pengalaman melahirkan. Saya sebagai dokter obgyn, Mbak Ayu sebagai pasien ya. Iya, betul. Sekarang saya silakan, konsul gratis silakan tanya, ya mumpung gratis, gratis ya. Ini dokter, ini kan saya hamilnya udah masuk 30 minggu lebih kan dok ya. Berarti udah masuk trimester 3 ya dok ya? Iya. Nah, kok saya udah mulai ngerasain, selain udah mulai ngerasain gerakan-gerakan janin, tapi juga kadang-kadang tuh kalau misalnya aktivitasnya banyak suka kenceng gitu dok. Saya suka tahu ada kontraksi di ibu hamil gitu. Nah, seperti apa sih dok kontraksi yang masih aman dan kontraksi seperti apa yang sudah berbahaya buat jaga-jaga saya juga nih dok. Ini nggak dibuat-buat loh pertanyaannya. Jadi sahabat muda memang dia ya nggak tahu gitu ya, nggak tahu dan cemas, ingin tahu lah gitu. Hamil sudah masuk trimester yang ketiga, sekarang sudah 30 minggu, besok melahirkannya 40 minggu, sudah sering kontraksi ya, kontraksi. Kadang-kadang. Jadi kontraksi ini sebetulnya rahimnya mengeras gitu ya, rahimnya mengeras. Tetapi tidak lama, harusnya tidak lama. Jadi kontraksi yang masih normal ya, ini Mbak Ayu dan juga keluarga muda yang sedang hamil, itu kontraksi yang normal, itu kontraksinya tidak lama. Ya, tidak lama itu ukurannya berapa? Harusnya tidak sampai apalagi 2 menit, sudah lama banget lah. 1 menit aja sudah cukup lama itu. Jadi kontraksi ini tidak berulang secara intermittent ya. Kalau misalkan kontraksi terus nanti 10 menit lagi kontraksi lagi, 10 menit lagi kontraksi lagi, ini namanya intermittent. Ya, ini berbahaya. Ya, karena kalau begitu berarti nanti makin lama, akhirnya 7 menit sekali, akhirnya 5 menit sekali. Wah ini berbahaya. Maka Mbak Ayu, cara membedakannya antara kontraksi orang hamil yang berbahaya dengan yang masih dianggap normal-normal saja, yang dianggap normal-normal saja, kontraksinya tidak intermittent, tidak lama, dan setelah itu hilang. Gitu. Hilangnya kalau biasanya kita beristirahat kah atau gimana? Istirahat, kemudian tidur, lebih baik tidur miringnya ke kiri gitu, di bawah istirahat hilang gitu. Dan cirinya juga gini, kontraksi perutnya sakit, habis itu tidur ngorok itu, berarti enggak. Ya ini berarti enggak serius ini berarti ya kan. Ada toh ibu-ibu hamil ini yang aduh saya sakit terus tapi ditinggal noleh tidur dia itu kan. Berarti itu enggak apa-apa, itu aman ya. Jadi cara membedakannya yang aman itu kalau misalnya kontraksinya tidak intermittent tadi ya dok ya? Ya, tidak intermittent dan makin lama makin sering. Makin sering ya. Itu bahaya kalau misalkan di umur saya yang 30 minggu itu bahaya. Wah bahaya, harus segera lari ke dokter kalau begitu. Oh gitu. Cuma itu mulai dibutuhkannya dari minggu keberapa yang kontraksi yang sudah harus teratur gitu? Kalau teratur ya setelah mau melahirkan baru teratur. Ya, teratur itu kan intermittent tadi. Ya? Dibutuhkan. Tapi kalau orang hamil itu penting ada kontraksi. Tujuannya apa? Tujuannya mendorong janin atau bayi yang masih dalam kandungan ini semakin lama semakin ke bawah, semakin turun ya. Jadi seperti Mbak Ayu yang sekarang hamil, ini kan sekarang ini kepala belum masuk panggul nih, kepala bayinya masih
belum masuk gitu ya. Tetapi begitu Mbak Ayu itu sering kontraksi, meskipun belum intermittent, maka lama-lama ini jadi turun gitu. Nah nanti harapannya anak pertama, seperti Mbak Ayu ini anak pertama, hamil 36 minggu, 6 minggu dari sekarang, kepalanya sudah, begitu, sudah masuk. Ya masuknya tidak semua lah, seperti gajah. Kalau masuk semua nanti kebablasan dari lahir dong. Kan belum boleh lahir gitu. Ada orang yang lucu nih, dokter kepala saya kok kenapa belum masuk panggul itu? Lah wong hamilnya baru 7 bulan kok. Kalau masuk panggul ya malah justru bahaya loh ya. Jadi begitu, masuk panggul ada waktunya lah. Ada waktunya ya. Kalau kontraksi tadi adalah ciri-ciri udah waktunya mau melahirkan. Nah, tanda-tanda melahirkan apa lagi nih dok yang perlu kita tahu nih selain kontraksi tadi? Ya ini penting ini. Jadi Mbak Ayu harus tahu dan keluarga-keluarga muda yang hamil juga harus tahu. Ya. Jadi tanda mau melahirkan itu ada kontraksi dan kontraksinya ini tadi intermittent, berulang-ulang, makin lama makin sering. Ya. Biasanya awal-awal itu 15 menit sekali, lama-lama jadi 10 menit sekali. Lama-lama jadi 8 menit sekali, terus 5 menit sekali. Setelah 2 menit sekali ini hampir lahir gitu ya. Jadi hampir lahir. Jadi makanya semakin sering. Kemudian yang kedua ditandai dengan ada lendir darah. Jadi biasanya keluar lendir, ada warnanya merah-merah, ada darahnya. Tapi darahnya tidak sampai ada gumpalan. Jadi darahnya hanya campur dengan lendirnya itu, flek. Jadi tidak banyak, ya. Kalau ada gumpalan berbahaya, ya. Kemudian yang ketiga ada kontraksi, ada lendir darah. Kemudian yang ketiga ini ada pembukaan, ya. Jadi mestinya mulut rahimnya buka dong, ya. Kalau dicek ada pembukaan ini berarti tanda melahirkan, gitu. Itu tiga itu tandanya. Tiga itu yang perlu kita tahu ya. Yang ya. mungkin kita bisa cek sendiri kali, yang 2 tadi itu kali ya dok ya. Yang ya kalau pembukaan ya nggak mungkin lah, ngecek sendiri apa bisa ngecek sendiri kan nggak bisa. Ya. Tapi kalau misalnya udah, ya, gimana caranya ini bidan aja nggak bisa ini. Ini ada bidan-bidan datang di sini itu waktu melahirkan apa bisa? Anda cek sendiri begini kan nggak bisa kan? Ya. Tapi kalau misalnya udah flek, sebaiknya kita langsung ke dokter atau kita bisa nunggu dulu nih dok? Sebaiknya kalau sudah ada flek, kontraksinya sudah rutin, ya ke dokter. Ke dokter ya? Ya, atau ke bidan, ya tidak harus ke dokter nih, nanti bidannya nggak laku nih kalau. Ini masyarakat bidan banyak di sini. Nah, itu kan untuk si bayi itu kan untuk menuju keluar. Nah, pembukaan jalan lahir itu mau tahu dong dok? Wah, ini gitu? Pertanyaan bagus, sebetulnya ini rahasia dokter, tapi ya nggak apa-apa ya. Ditanyakan ini keponya Mbak Ayu ini. Tapi saya izin nih ada alat saya ya Mbak Ayu ya. Oh iya boleh. Ada alat yang saya pakai untuk menerangkan pembukaan. Nah ini. Ya. Wah ini nih, ya betul nih. Sama Mas, ini Mas bidan ini. Biasanya dokter tuh diasisteni bidan ya. Ya, itu diturunkan dulu Mas. Ya. Jadi gini Mbak Ayu bisa lihat ini ya. Bisa lihat ini ya. Jadi ini ya saya anggap saja ini mulut rahim ya. Jadi jangan dibayangkan yang enggak ini mulut rahim. Jangan aneh-aneh ya. ini penonton kita ini pikirannya kemana-mana. Jadi mulut rahim itu aslinya ini di dalam, ini mulut rahim itu ya, letaknya di dalam ya. Anda semua nggak ada yang lihat itu, yang punya pun nggak pernah lihat ya. Mulut rahim itu letaknya di dalam ya. Kalau tidak pakai alat nggak kelihatan. Jadi mulut rahim itu aslinya nutup, rapat nutup gitu. Kalau dokter ngecek, nanti Mbak Ayu kalau mau dicek dokter nggak usah takut. Dokter ngeceknya cuma dengan 2 jari, tidak mungkin 2 jari semua masuk. Gitu. 2 jari, kemudian masuk gitu. Dokter tuh ngecek nyentuh mulut rahim, nah gitu. Begitu nyentuh mulut rahim itu dokter tahu. Kalau ini, ini saya nggak melihat ya, tapi saya begini ya. Kalau saya masukkan 2 jari, masuk gitu ya. Berarti saya bilang, wah ini buka kira-kira 2 cm lah gitu. 2 cm, 3 cm lah gitu. Tapi kalau saya memasukkan 1 jari aja sesak, ini 1 jari aja sesak, ini bukanya baru 1 cm gitu. Tapi kalau saya mau memasukkan ini nggak bisa, nggak bisa masuk ini, nggak ada lubangnya, belum ada pembukaan. Gitu. Jadi kalau dokter masukkan 1 jari ini, masuk, tapi 2 jari nggak masuk, ini
saya sebagai dokter ngatakan, oh ini buka 1 senti, paling banyak 2 senti, 2 jari belum masuk gitu. Jadi dokter tuh nggak ada yang bawa meteran ke dalam ya. Jadi ini disangka dokter bawa meteran terus ngukur, nggak ada, ya kira-kira saja. Jadi kira-kira saja, pakai jari ini ya kalau 1 kira-kira 1 senti, kalau 2 itu ya 2-3 senti gitu lah. Nah, ini Mbak Ayu dan juga penonton ya, sahabat muda dan keluarga muda ya, yang terutama yang sedang hamil, ternyata buka 1 sampai 3 cm itu lama, ya. Jadi butuh waktu kadang-kadang 12 jam. Jadi kalau Mbak Ayu itu terasa subuh, itu jangan gelisah, jangan takut, jangan cemas. Kalau seandainya nanti tambah 12 jam baru bukanya baru lengkap itu ya, karena memang butuh sering lama. Ya kadang-kadang cepat itu misal 9 jam itu ya sudah cepat itu. Apalagi anak pertama ya, anak pertama memang ya betul-betul bisa sampai 12 jam mulai dari belum buka sampai buka 3-4 cm. Nah, tetapi setelah buka 3-4 cm, kalau buka 3-4 cm itu jari saya dokter itu masuk begini, wah kok sudah longgar gitu, sudah longgar. Begitu buka ini sudah longgar, udah 4 cm, cepat sekali. Bukanya cepat sekali. Berarti 4 sampai 6 jam sudah lengkap, sudah lengkap. Jadi kadang-kadang nggak sampai. Jadi ada yang 2 jam udah. Nah, buka itu seperti itu. Ini untuk supaya lahir bukanya harus 10 cm ya. Karena diameter kepala itu 10 cm. Jadi kalau buka 10 cm begini kira-kira itu. Dokter nggak akan, ya dokter begini aja, oh ngukur sisanya, dokter cuma ngukur sisanya. Ini kalau buka semua kan 10 cm, ya. Dokter cuma ngukur sisanya, oh sisanya yang belum minggir tinggal 1 cm, oh berarti 10 kurangi 1 cm ya 9 cm lah, bukanya 9. Kan enggak, kalau ya boleh juga kalau begini terus diukur di luarnya enggak mungkin juga ya, jadi kan sudah mingkem juga. Jadi pembukaan sampai 10 cm agar kepala itu bisa keluar. Jadi itu sahabat muda, keluarga dan Mbak Ayu terutama yang sedang hamil bahwa sabar, pembukaan 1 sampai 4 cm itu lambat, pembukaan 4 sampai 10 cm cepat. Ada yang mempengaruhi nggak dok lama cepatnya pembukaan itu? Ada, contoh begini ya, ada perempuan yang stres, ada tense of labor, tense of mind. Jadi ketika tense of labor, dia tension pada saat melahirkan ini stres, ternyata mulut rahim ini kaku, ya, mulut rahim ini kaku, mengeras. Ya. Sehingga meskipun ada kontraksi kuat dari sini, tapi ini enggak nambah-nambah. Ya. Itu ada perempuan yang stres gitu ya, ininya mulut rahimnya kaku, wah ini stres ini ya. Begitu kita suntik pakai, kalau dulu itu diberi suntik penenang. Begitu suntik penenang langsung ini gitu langsung melebar itu ya. Jadi penenang itu ya penting ya, makanya suami ada di sampingnya itu juga mempengaruhi loh membuka. Kalau rileks santai ini bukanya cepat ya gitu. Jadi kuncinya meskipun pembukaan itu katanya sakit nih dok ya, tapi kita tetap harus bisa rileks atau gimana tuh dok mengatur apa namanya rasa sakit itu gitu ya dok ya. Harusnya konsentrasinya bukan di rasa sakitnya ya, tapi konsentrasinya di harapannya itu bahwa oh ya saya itu seperti misalkan ada yang sudah nikah 4 tahun, ada yang sudah nikah 5 tahun nggak hamil-hamil, terus konsentrasinya bersyukur, alhamdulillah kita sudah diberi kehamilan, terus ini mau lahir, anak saya mudah-mudahan sebentar lagi lahir. Konsentrasinya pada harapan yang mengembirakan, jangan mengeluh. Ya ini banyak nih ibu-ibu yang mengeluh, marah, malah suaminya dicubiti itu, kamu sih tidak merasakan, kamu sih menghamili anak. Jadi ada yang nyubiti suami sampai tangannya digigit, marah-marah itu. Nah suami juga harus sabar. Ada suami yang kurang punya empati ya ada. Istrinya mulutnya ditutup gitu kan kasihan gitu. Kamu jangan teriak gitu. Waduh nih. Wah. Itu sadis itu ya. Waduh. Jadi ya kalau ini kan pembukaan proses persalinan ini kan terjadinya maksudnya secara normalnya begini. Ya. Tapi ada nggak sih dok tanda-tanda berbahaya di awal persalinan itu harus yang kita waspadai
berbahaya itu seperti apa, Dok? Iya, jadi ada salah satu yang menurut saya sangat berbahaya itu ini. Jadi ketika ari-ari, ini ari-ari kan ini plasenta ya kalau bahasa umumnya kan ari-ari gitu ya. Ini kan plasenta ini kan nempel ya, nempel di dinding rahim, ya, nempel. Ini enggak boleh lepas sebelum bayi sampai di luar, ya, karena bayi ini mendapatkan makanan dan napas cuman dari tali pusatnya ini, kemudian dari sini. Kalau ini lepas sebelumnya itu berbahaya. Nah, ada rahimnya kontraksi, kemudian atau ada yang kena benturan itu, kemudian ini lepas, plasenta ini lepas. Ketika plasenta lepas tapi bayinya masih di dalam, biasanya keluar darah, ya, karena ini mengeluarkan darah. Kemudian darahnya biasanya bergumpal-gumpal. Itu yang mesti diwaspadai tadi ya, Dok, dan perutnya nyerinya terus menerus. Jadi tidak intermittent tapi terus menerus. Itu contoh yang berbahaya. Contoh lagi ada yang kepalanya itu belum masuk ya. Ini kalau ini ini panggul ya, ini begini nih masuk ya. Ada yang kepalanya masih tinggi begini ya. Kemudian ketubannya pecah gitu. Ketubannya pecah. Kalau ketubannya pecah, maka ini langsung ngocor, keluar darah, keluar air ketuban ya. Akhirnya kalau kepalanya masih belum masuk, tidak tersumbat. Kalau kepala udah masuk begini, meskipun ketuban pecah, tersumbat. Sehingga air ketubannya masih cukup banyak akhirnya. Tapi kepala masih tinggi, ketubannya pecah, maka ketuban akan ngalir deras. Bahayanya ketuban ngalir deras itu, tali pusat ini bisa hanyut. Gitu. Ya. Tali pusat ini bisa hanyut kalau kepalanya tidak menyumbat, hanyutnya di sela-sela kepala. Kalau tali pusat, Anda bayangin ya, bayinya masih di dalam, tali pusatnya brojol itu ya, brojol itu bahasa Indonesia nggak ada ya. Ini penonton tahu nggak brojol ya? Tahu ya, brojol itu apa ya? Ya keluar. Keluar lah, tapi kalau ya keluar lah boleh, meskipun itu nggak tepat ya, tapi tali pusatnya keluar di sampingnya kepala. Nah ini berbahaya kenapa? Kalau ini pas kontraksi mendorong, maka tali pusatnya terjepit antara kepala yang keras dengan tulang ibunya yang keras. Anda bisa bayangkan loh, ini kan bayi cuman bernapasnya dari tali pusat ini, karena dia masih di dalam. Begitu ini terjepit, cet gitu, maka hanya punya waktu singkat sekali, dia bisa nggak tahan. Ya. Bagaimana kalau seperti itu? Kita kan bahaya sekali. Ini jadi kalau tanya seperti apa hal-hal yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah pecah ketuban, bayi kepalanya belum masuk, kemudian tali pusat ini bisa hanyut. Ini dangerous. Jadi tadi lepas plasenta dangerous, tali pusat terjepit juga dangerous. Gitu. Ya, itu yang bahaya-bahaya. Tapi Mbak Ayu nggak usah takut, ini karena baru hamil takut ini terus jadi pucat. Jadi biasanya hamil pertama itu kepala ini sudah masuk duluan pada umur 36 minggu, sudah masuk cek gitu, jadi sudah menutup. Ya. Jadi kalau toh ketuban pecah duluan tadi, ya sudah tertutup jalannya, ya, akhirnya tidak ngocor. Ya hamil pertama begitu. Ya, semangat. Ngomong-ngomong kepala janin masuk panggul nih, Dok. Boleh digambarin lagi nggak, Dok, posisi boleh. Kepala saya janin punya juga yang nih. udah masuk panggul? Boleh. Ini gimana? Saya punya satu lagi ini alat ini ya. Ini diambil dulu Mas. Nah ini sahabat muda dan keluarga muda, Anda harus tahu ya, ini ilmu dokter tapi ya untuk Anda saya kasih lah. Gitu. 3 SKS lah. 3 SKS ya. Tuhan menciptakan kita itu proses melahirkan itu melewati satu lorong. Lorong ini panggulnya perempuan ini. Panggul perempuan itu bentuknya seperti ini. Ya. Kalau laki-laki beda sedikit. Ya. Laki-laki itu panggulnya tidak bulat begini ininya. Jadi tapi kotak. Kalau kotak ya bukan panggul itu. Jadi laki-laki lebih lancip itu, lebih lancip. Jadi lebih sempit. Ini lebih sempit lah. Perempuan diciptakan oleh Allah ternyata ininya lebih lebar. Ya, jarak kanan kiri lebih lebar. Di pintu atas ini, pintu atas panggul ini lebarnya sini sama sini. Ini lebar. Nah, maka Tuhan menciptakan bayi itu posisinya harus begini di dalam rahim itu. Nah, Mbak Ayu bisa lihat ya. Jadi posisinya begini.
tidak boleh posisi begini kalau mau melahirkan, kalau posisi gini nggak masuk, karena apa? Ininya pendek, ya. Tapi ininya yang panjang, maka diameter kepalanya harus begini, harus miring begini. Karena kepala kita itu diameternya yang panjang sini, bukan sini, ya. Bukan pelipis ke pelipis, tapi dari depan ke belakang. Yang panjang itu, makanya harus begini, ya, masuknya gini. Lah, setelah begini, ya, ini Mbak Ayu bisa bayangkan ya, ini. Nah, sekarang ini Mbak Ayu kalau hamilnya 36 minggu, Mbak Ayu kepalanya udah masuk sepertiga, ya kira-kira masuknya begini, ya, gitu. Nah, besok kalau udah kontraksi, ngeden dan sebagainya, ini masuk, lebih turun lagi. Tetapi celakanya begitu turun, dalamnya itu yang sini-sini itu pendek, celaka kan bayi itu. Yang longgar malah dari depan ke belakang. Jadi bayi itu juga pusing juga itu. Jadi setelah ini, ayo kita masuk sini, ya masuk, melintang kepalanya. Sampai di tengah, waduh nggak bisa turun karena terbentur tulang. Terpaksa kepala ini harus begini, harus muter begini, harus muter gitu. Jadi kepalanya harus muter, sementara bayinya juga atasnya akhirnya menyesuaikan. Jadi setelah masuk begini, terus di tengah harus muter, bayi itu harus muter. Nah, ini siapa yang mendorong itu? Adalah kontraksi. Ketika ibunya kontraksi, ibunya agak kencang perutnya, maka ini akan, karena licin kepleset sendiri. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan kepala licin, meleset sendiri, tergelincir itu. Begitu tergelincir, langsung dia akan tadi begini, sampai di tengah harus menghadap ke belakang, setelah itu wah begini ya. Setelah itu lahir ya Mbak Ayu ya, lahir itu yang kelihatan hidungnya gitu kan, mata bathuknya, bathuk itu bosok, jidatnya, dahinya ya. Setelah itu kemudian hidungnya, mulutnya, dia gini itu. Jadi ini saudara-saudara semua ya, masyarakat semua ya, itu diem kalau Anda melahirkan itu, hidung Anda itu pernah menyium anusnya ibunya loh. Nah, ya kan ini anus dibahas, ini kan anus lah. Jadi Anda itu nggak boleh gembelengan, gaya dan sebagainya, karena sama ibu ya, sama ibu kan nggak boleh gembelengan gaya, karena apa? Anda semua itu udah mencium anusnya ibunya loh. Iya, kalau awas kalau Anda kurang ajar dengan ibunya, sekarang suruh nyium anusnya lagi, mau nggak? Jadi Anda itu kalau lahir normal sudah menyium anusnya ibunya gitu loh. Nah, tetapi setelah begini, ingat bahunya ini masuk di pintu atas harus melintang, tapi di tengah harus muka belakang gini. Sehingga begitu lahir, bayi itu pasti noleh. Gitu, pasti noleh. Karena bahunya harus di tengah ini, bahunya harus muka belakang ya. Sehingga bayi begitu lahir noleh. Kalau nggak noleh, Anda tolehkan, itu. Ya maksudnya bidan ya, sama bidan ditolehkan, dibantu noleh, gitu. Nah, tapi bidan dan dokter itu udah pinter juga, dia tahu, ini bahunya akan nolehnya ke sana, itu, sehingga ditolehkan ke sini. Karena ada juga kalau bayinya mau noleh ke sini, malah dipasang ke sini kan celaka itu kan, itu namanya accident itu kan, itu kan, jadi kan itu kan harus tahu juga kan, ini bayi ini mau noleh kemana sampai di luar ini gitu kan, karena tergantung letak punggungnya. Kalau punggungnya letaknya di sebelah kiri, dia pasti nolehnya ke kanan. Nah, pada umumnya bayi itu lahir dengan punggungnya di kiri, hingga nolehnya ke kanan. Begitu noleh ke kanan, baru boleh ditarik ke sana, ke bawah dulu, kemudian ini bahu depannya lahir, gitu. Setelah bahu depan lahir, baru dibawa ke atas, baru bahu belakang lahir, gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi melahirkan bahu depan ini lebih mudah karena apa? Depan ini longgar, ini longgar, ini, ya. Kalau belakang nggak mudah karena ada tulang ekornya, ini ada tulang ekornya, ya. Ya, itu proses Mbak Ayu ya. Jadi mudah-mudahan jadi melahirkan itu sebetulnya proses fisiologis ya, proses normal. Jadi memang terkesan agak sulit, tetapi sebetulnya ini sama dengan orang BAK, BAB lah itu ya. Jadi proses normal. Kalau tidak ada apa-apa, semua berjalan baik dan setelah itu sehat, ibunya sehat, bayinya sehat. Dan bayi lahir harus nangis ya. Kalau nggak nangis dokternya yang nangis. Jadi bayi lahir harus nangis karena kalau nangis berarti kalau bayi lahir nangis itu waduh seneng banget gitu ya. Berarti bayinya sehat itu. Kalau bayi lahir nggak nangis, aduh kita yang nangis. Nah itu
kira-kira Mbak Ayu ya, proses kepala masuk sampai lahir ya. Posisi janin seperti ini tuh ada case tertentu yang mungkin dia keluarnya salah kah atau gimana? Iya, ada bayi yang salah ya, bayi ini bukan salah bayinya karena ya. Jujur aja dong, waktu itu keponakan aku lahir, ceritanya tuh dia ini apa namanya, lahirnya tuh telentang. Iya, telentang. Jadinya dia air ketubannya masuk ke hidungnya dia, jadi harus disedot gitu, berapa hari gitu Betul. Nicu gitu. Jadi begini, sebetulnya melahirkan yang benar kan tengkurap ya. Tadi masuknya itu melintang, terus setelah itu tengkurap. Kalau tengkurap begini ini betul-betul fisiologis seperti yang saya terangkan. Tapi kalau ini begini, telentang begini, ini berat sekali. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ini telentang begini, kemudian nanti di tengah tuh di atas tuh miring begini, setelah miring kemudian jadi telentang, setelah telentang ini berat sekali. Karena apa? Bayi itu kan tidak bisa dibeginikan karena ini ada tulang ekornya, ya, ada ini tulang ekor. Jadi kalau begini ini berat sekali karena dia akan membentur tulang ekor ini. Ya. Sedangkan bisa kalau ini begini, bayi itu bisa begini, set begini, depannya tidak membentur apa-apa, ya, mendangak begini. Depan tidak membentur apa-apa terus lahir. Anda bisa bayangkan kalau ini begini, maka bayi ini harus begini untuk supaya melewati ini, harus fleksi istilahnya, harus nekuk ke depan. Sedangkan ini sulit sekali untuk begitu, ya, untuk nekuk ke depan sulit sekali. Jadi ini persalinan ini bisa terjadi, tetapi cukup berat bagi bayi. Lahir dengan telentang. Kadang-kadang perlu dibantu dengan vakum. Betul. Jadi disedot di vakum karena beratnya itu. Nah, yang paling penting proses persalinan ini bisa terjadi tanpa menimbulkan fetal distress atau bayinya tidak kritis. Kalau bayi tercekam terlalu lama di sini, kemudian kritis, denyut jantungnya melemah, biasanya segera dilahirkan dengan cara lain akhirnya. Kalau itu kan posisinya normal ya dok ya, tapi kan kadang janin itu ada yang posisinya terbalik atau sungsang tuh dok. Apa masih bisa lahir secara normal? Ya begini ya Mbak Ayu ya, jadi sungsang apakah bisa lahir secara normal? Jawabannya bisa, sebetulnya bisa. Hanya ada hal-hal tertentu yang kemudian mengharuskan tidak lahir secara normal. Contoh begini, anak pertama tapi sungsang, itu memang berat. Sehingga pada umumnya dokter kebidanan kalau ini anak pertama tapi sungsang, bayinya juga misalnya lebih dari 3 kilo, biasanya tidak mengambil spekulasi sehingga akhirnya dilakukan operasi seksosesaria secara elektif gitu ya. Elektif itu berencana dalam arti kapan ditentukan supaya tidak telat gitu ya. Nah, tetapi yang saya bilang kenapa melahirkan sungsang itu masih bisa lahir itu sungsang itu kan posisinya pantatnya di bawah, ini pantat di bawah, kepala di atas, gitu. Pantat di bawah, kepala di atas. Ketika posisinya presentasi bokong, artinya bokongnya itu yang di bawah begini dan kakinya itu ke atas begini, maka ini sebetulnya posisi yang masih memungkinkan untuk melahirkan. Gitu. Karena apa? Ini bisa membuat pembukaan itu jadi terdorong lengkap juga bukanya, gitu. Iya. Jadi bukanya bisa, ayo terus buka terus gitu ya. Jadi terus itu kalau bukanya sudah lengkap kan ini akhirnya bokongnya keluar juga gitu ya. Nah, tetapi ada hal yang sangat berbahaya dibanding kalau lahir yang kepala duluan, karena kalau ini misalnya ayo terus buka terus, lahir terus, ini buka udah lengkap nih, suruh ngejen ya, ayo ngejan gitu. Ibu melahirkan kan nggak boleh ngejen sebelum lengkap ya, ngejan. Ini ada yang perlu diingat ya. Ketika lahir sungsang, begitu ini pantat sudah keluar begini, maka kepala ini mulai masuk di pintu atas panggul, ya, masuk di pintu atas panggul sini, ya, ya.
ketika masuk di pintu atas panggul ini tali pusatnya itu terjepit, terjepit antara kepala dengan tulang panggul, ya. Nah, sementara ini masih nempel, ya, masih nempel. Bayi ini belum bisa bernapas karena dia belum sampai luar. Jadi ini terjepitnya enggak boleh lama-lama, gitu. Jadi begitu sudah posisi begini harus betul-betul cepat keluar. Ya, kalau terlalu lama posisi begini bisa tidak bernapas, bisa tidak selamat, ya. Karena ada peristiwa di mana tali pusatnya itu terjepit. Maka dokter kemudian sering membantu mengeluarkan kakinya begini, kemudian ini dikendorkan, kemudian dokter menarik ini. Ya, yuk, gitu. Bahu depannya dilahirkan dulu, karena depan tidak ada nyangkut apa-apa. Ini kan kosong. Bahu belakang kalau dilahirkan dulu agak sulit karena ada tulang ekornya. Ya, sehingga kalau bahu depan udah lahir terus bahu belakang lahir, ya gitu. Terus posisi tetap harus begini, harus tengkur begini karena memang diameter yang depan belakang yang paling lebar. Kemudian dibawa ke sana, plus gitu, ya. Nah, inilah peristiwa melahirkan bukan lahir normal, ya, lahir sungsang, masih bisa lahir tapi melalui suatu critical step. Ada suatu periode yang sangat kritis, yaitu ketika pantat badan sudah lahir, kepala belum lahir, waktunya pendek sekali. Ya, jadi karena ini tidak boleh terjepit itu terlalu lama. Ya, harus cepat, sehingga tidak boleh telat. Nah, itulah makanya untuk orang yang sudah melahirkan 2 kali, ya 1 kali, jarak melahirkannya tidak terlalu lama, mungkin 3 tahun begitu, ya. Ini untuk melahirkan sungsang ini ya optimis lah, karena kemarin dulu pernah melahirkan, ya, sehingga jalannya ini agak lancar lah. Tapi kalau yang belum pernah melahirkan, waduh, kita nggak yakin itu lancar atau tidak ya ini, karena belum pernah melahirkan. Sehingga anak pertama kita tidak spekulasi, akhirnya sering dokter mengambil keputusan seksus cesarean. Tapi kalau anak kedua, ketiga dulu pernah melahirkan, sering enggak bisa dicoba asal. Nah, ada persalinan sungsang yang juga cukup berbahaya ketika ternyata tidak pantatnya, jadi tidak pantatnya yang keluar, tapi yang keluar kakinya gitu. Kakinya gini, ya. Ini lebih berbahaya karena apa? Dia belum bukanya belum 10, kaki sudah brojol, gitu loh. Karena kaki kecil kan, kakinya sudah brojol, air ketubannya ngocor pasti itu, sehingga ini kering. Tidak ada air ketuban. Ketika ini kering, lah persalinannya lebih seret, ya, lebih. Ya, jadi ini agak berbahaya juga. Sehingga kalau kaki duluan tapi pantatnya tidak seperti tadi, kadang-kadang dokter ngambil jalan lain juga dengan seksio. Karena takut nanti kakinya sudah keluar, pembukaannya belum 10 cm, ya kan nggak bisa dipaksain ini. Ya, begitu. Akhirnya jalan satu-satunya sesar gitu ya? Ya, akhirnya memang sesar menjadi lebih aman. Gitu. Nah, itulah. Jangan takut karena peristiwa ini agak jarang. Jadi yang mayoritas 80% orang melahirkan itu normal. Ya. Jadi sehingga Mbak Ayu juga nggak takut, keluarga muda juga nggak usah takut. Ya. Kalau aku mau tahu dok, gimana sih proses bayi lahir itu? Ya, tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi proses bayi lahir secara utuh, kalau misalkan dia sudah umur 36 minggu, kalau anak pertama dia sudah begini, kemudian setelah itu muter di tengah tadi, setelah itu tengkurap, bentuk tengkurap, akhirnya lahir seperti tadi. Hanya setelah bayi lahir, itu ya, bayi ini lahir, kemudian plasenta ini belum lahir ini. Plasenta belum lahir. Jadi ini tali pusatnya dipotong ya. Tali pusat oleh bidan dipotong. Tali pusat dipotong setelah. Nah, ini tali pusat akan masih begitu. Nah, ini masih di dalam. Ya, dalam. Nah, biasanya nunggu beberapa saat setelah bayi lahir, bayi dibersihkan dan seterusnya, bidannya, penolongnya masih di sini. Kemudian ngelus-elus ya, perutnya itu diusap-usap gitu ya. Diusap-usap biar kontraksi ya. Kalau rahimnya kontraksi, maka ini terjepit, ini teremas itu. Begitu rahimnya kontraksi, ini lepas ya, lepas. Nah, kemudian keluar darah agak banyak itu. Keluar darah, kemudian pelan-pelan ini keluar gitu. Nah, ini keluar, plasentanya lahir, Nah, setelah plasenta lahir dicek ada yang ketinggalan enggak gitu. Ya.
Nah, kalau sampai ada ketinggalan jangan nanti harus sekarang juga dibersihkan gitu kan. Mumpung jalannya masih lebar, sehingga jangan kaget kalau nanti dokternya kemudian memasukkan tangannya untuk membersihkan kalau ada sisanya. Ya, memasukkan tangan ini enggak apa-apa karena masih cukup karena ini kan baru aja dilewati bayi 3 kilo, cuma dilewati tangan segini kan masuk ya. Masuk aja terus dibersihkan, dibersihkan. Ini namanya kala 3 ya, dalam arti proses keluarnya ari-ari. Nah, ini masa kritis juga karena rahim begitu keluar, rahim harus kontraksi. Begitu rahim kontraksi, perdarahan berhenti. Ya. Nah, kalau orang yang sudah melahirkan berkali-kali sampai lahir 5 kali, banyak kali gitu ya, biasanya plasenta lahir rahimnya itu lembek. Ya, makanya kalau dokter seperti saya nolong orang yang sudah hamil 4 kali, 5 kali, itu kita takut juga ya, karena sering begitu plasentanya lahir, rahimnya tidak kontraksi, kemudian perdarahan banyak. Ya. Nah, itulah proses melahirkan seperti itu. Jadi memang harus setelah bayi lahir tetap harus ada kontraksi untuk ngeluarin si ari-ari itu ya. Rahim biasanya otomatis rahim akan kontraksi. Set itu. Itu sakit ya? Oh enggak sakit. Mules ada mules tapi tidak seperti ini, tidak seperti. Saya pikir 2 kali. Oh enggak. Anda tenang aja. Jadi apa? Ini bayinya belum lahir sudah ingin melahirkan plasenta. Jadi Anda tenang aja, waktu melahirkan plasenta nggak usah Anda pikir, nggak usah ngeden juga nggak perlu kok, ngeden. Jadi nanti akan lahir sendiri, hanya dibantu sama dokternya. Nah, untuk bayi lahir kan selain ada kontraksi juga harus ada usaha dari ibunya, yaitu mengejan tadi ya dok. Ya. Asalkan pembukaannya sudah cukup tadi, sudah 10 tadi ya. Ini sering terjadi loh, bukanya itu belum 10, sudah pingin ngeden. Itu loh. Nah, ini nggak sadar atau gimana tuh dok? Ya karena gini, karena kepala bayinya sudah turun. Ketika kepala bayi turun kan refleksnya seperti orang pingin BAB itu loh. Rasanya kan seperti itu, sehingga dia pingin ngejan, padahal bukanya belum cukup itu. Nah itu juga berbahaya karena kalau ngejan terlalu kuat, bukanya belum cukup, maka kemudian bisa robek, mulut rahimnya bisa robek. Makanya kalau dokter bilang ini bukanya berapa dokter? Oh baru buka 7 cm Bu, sabar ya. 7 cm ke 10 kan bisa cepat, paling 1-2 jam ya. Nah ini tarik nafas dulu, tarik nafas panjang. Jangan ngedan, jangan mengejan. Kalau terasa ingin ngejan, ayo bisa tarik nafas dulu. Tarik nafas dalam lewat hidung, dikeluarkan lewat mulut. Atur nafas dulu. Ya atur nafas dulu, atur nafas dulu. Iya. Nah, boleh tahu nggak sih dok, cara mengejan yang benar itu kayak gimana? Kan suka ada tuh, nggak tahu mitos atau beneran ya, yang nggak boleh matanya merem, nggak boleh ngejannya di leher, teriaknya di leher atau gimana gitu dok. Nah, yang benar kayak gimana sih dok? Memang ini ibu hamil itu sering lucu-lucu ya. Jadi suruh ngejan malah meniup gitu. Nah itu lagi booming juga tuh dok. Iya lucu loh. Jadi sering ada yang lucu-lucu gitu. Ayo ngeden malah itu bocor, mulutnya dibocor. Loh ini ngejan atau niup bu? Gitu. Malah niup gitu. Gimana tuh dok? Bener jadi, apa? Kalau ngejan yang betul kan kita ajari dia tarik napas panjang gitu ya. Tarik napas panjang. Tarik napasnya lewat hidung ya. Kemudian ditahan sambil ngejan, tapi ngejannya itu di perut gitu. Seperti Anda membayangkan seperti mau BAB itu. Kalau seperti mau BAB kan ngejannya kan ke belakang ya. Karena ada yang ngejannya itu di leher tadi betul. Itu yang medendeng cuma lehernya itu. Tapi perutnya malah enggak medendeng gitu. Jadi ada medendeng ya. Medendeng itu kenceng gitu ya. Yang kenceng malah lehernya. Iya. Saya banyak dapat istilah baru dari dokter. Ini bukan bahasa kedokteran loh, medendeng itu bahasa Purwokerto itu. Jadi gitu. Jadi tarik napas panjang, terus seperti orang BAB, seperti bayang orang BAB itu supaya mendorong bayinya keluar. Kemudian nanti jangan mengejan sebelum terasa mau ngejan, gitu. Karena gini. Hiss atau kontraksi itu kan intermittent tadi. Sekarang ada hiss, kontraksi kenceng gitu. Terus ayo ngejan gitu. Tapi nanti sebentar kontraksinya hilang. Gitu loh. Kalau pas kontraksi hilang jangan mengejan gitu loh. Tarik napas dulu biasa, tarik napas biasa. Atur napas itu aja. Mungkin 1-2 kali tarik napas dulu, nanti baru datang lagi kontraksi lagi gitu. Pada saat kontraksi itu ayo siap-siap dulu.
ini sudah mau kontraksi, perutnya sudah mau kenceng lagi gitu. Ayo, ini sudah mau kenceng lagi, ya siap-siap ya, ini hampir kenceng, sudah kenceng, udah ngejen lagi gitu. Terus kencengnya udah habis, istirahat dulu gitu. Gitu. Jadi sambil mengejan itu kan ini kepala semakin lama semakin turun ya. Mungkin bukanya udah lengkap, tapi kepalanya baru begini. Begitu sudah lengkap, kepala masih begini, ayo ngeden ya. Nanti istirahat lagi, nanti ngeden lagi membuat muter nih kepalanya ya. Terus istirahat lagi, ngejen lagi, kepalanya sudah begini ya. Nanti dokternya meraba, oh nih ubun-ubunnya di mana? Oh ubun-ubunnya di samping, oh berarti sudah sampai di tengah-tengah kepalanya. Karena ubun-ubunnya di samping di jam 3 atau jam 9 gitu ya. Terus nanti kalau ngeden lagi kepalanya jadi muter lagi gini ya kan, dalam rangka menghadap ke bawah, muter lagi. Dokternya ngeperiksa, oh ubun-ubunnya jam berapa? Udah jam 2 nih, berarti udah bergeser gitu. Nah, kemudian ngeden lagi, wah ubun-ubunnya sudah jam 12 ya. Berarti diraba ubun-ubunnya jam 12. Berarti hampir lahir nih dan posisinya udah bagus nih ya. Begitu sudah begini terus wah ini sudah refleks ya. Biasanya begini sudah 2 menit sekali biasanya begini, akhirnya 2 menit sekali, ngeden 2 menit akhirnya lahir. Tenang saja karena ini tidak ada yang emergensi kecuali bayinya denyutnya itu kritis karena ketubannya habis atau apa, tapi karena tali pusatnya masih bebas di atas, kemudian tidak terjepit itu, ini kan lunak, badannya lunak, perutnya lunak. Kalau tali pusatnya ada di bawahnya kan tetap tidak ada masalah. Beda dengan yang sungsang tadi ya. Ya jadi nggak usah cemas, nggak usah gelisah ketika posisi ya, sabar. Ya. Jadi mengejan itu harus saat kontraksi datang. Begitu kontraksinya hilang, ya istirahat dulu dong. Iya. Kadang-kadang orang nggak sabar. Pas kontraksi datang malah nggak ngejen. Malah jadi capek kali ya, capek nih. Ada yang jengkel loh. Jengkel ini gemes gimana sih nggak lahir. Gitu ya. Dokter sesar saja. Aduh. Terus nanti keluarganya datang, kenapa nggak lahir? Aduh tambah stres lagi gitu. Dokternya juga stres gitu. Makanya semua harus tenang. Kalau saya juga pernah dengar istilah induksi dok, atau untuk merangsang kontraksi itu tadi. Itu sebenarnya gimana sih dok, maksudnya? Jadi begini, ada yang pembukaannya itu tidak maju sesuai dengan harapan. Jadi kalau tadi ada mulut rahim, bukanya itu harusnya ada grafiknya. Grafiknya itu tadi saya katakan kalau buka 1 sampai 3 itu agak landai gitu. Ini landainya itu keterlaluan ini. Sudah 6 jam nggak ada penambahan, sampai 9 jam nggak ada penambahan. Berarti terjadi namanya persalinan yang tidak maju, tidak ada kemajuan. Lah, dalam keadaan seperti ini dicek kontraksinya apa kurang. Kadang-kadang ada lemah kontraksinya. Lah, berarti bukanya tidak nambah-nambah karena kontraksinya kurang kuat. Nah, kalau seperti itu ditambah pakai namanya dipacu, pakai pacuan. Kalau seperti ini namanya stimulasi, artinya sudah buka tapi tidak nambah, maka dilakukan stimulasi, pakai obat diteteskan lewat infus gitu. Nah, induksi itu beda lagi. Induksi itu belum ada pembukaan sama sekali. Jadi beda ya. Jadi induksi sama stimulasi kan beda ya. Kalau induksi itu namanya diinduksi itu kan belum ada apa-apa, diinisiasi. Maka kemudian belum buka, belum ada apa-apa, tapi hamilnya lewat waktu. Sudah mundur seminggu, mundur 2 minggu, ketubannya sudah keburu habis itu. Maka diinduksi, dipacu supaya dia muncul kontraksi. Gitu. Jadi ada bedanya antara yang belum buka sama yang sudah buka. Gitu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya aman-aman aja ya dok kalau misalnya yang penting ada alasannya, ada alasan. Jadi ini kan dokter selalu memacu, ini ada alasannya. Oh ya, ini dipacu karena memang perlu dipacu karena tidak maju tadi. Kemudian dirangsang diinduksi karena memang perlu diinduksi. Ya. Jadi sudah ada pertimbangannya dan dokter tidak pernah akan memacu kalau kepalanya tidak, posisinya nggak bagus, kemudian tidak memungkinkan lahir, gitu. Ya tidak akan dikerjakan. Ya. Jadi mengerjakan induksi atau pacuan karena dokter punya rasa optimis bahwa ini bisa lahir lewat
bawah. Iya, tidak perlu sesar. Kalau stres nih dok, kadang kan yang tadi kan nunggu lama atau apa, kadang-kadang jadinya si ibu ini jadi stres gitu, mengganggu persalinan nggak tuh? Iya tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau stres tuh mulut rahimnya jadi kaku, ya tense of labor, tense of mind itu, jadi mulut rahimnya jadi kaku kalau stres, sehingga bukanya tidak nambah-nambah. Maka tadi saya sampaikan ada loh orang yang melahirkan tuh stres, terus bukanya nggak nambah-nambah, begitu disuntik pakai penenang langsung bes gitu ya. Ini makanya ya bagaimanapun juga. Nasihat jangan stres gampang ya, tetapi untuk melaksanakan tidak stres mungkin juga tidak mudah ini ya. Saya memaklumi lah, tetapi berusahalah untuk menenangkan diri gitu ya. Ya. Tapi kalau Mbak Ayu ini tipenya tipe yang bisa menenangkan sendiri ya, tidak yang tipe reaktif gitu ya. Karena ada yang perempuan tuh yang reaktif sekali, baru sakit sedikit, sakit sekali. Atau ya sakit sekali, sakit luar biasa gitu kan. Kalau sakit sedikit aja bilang sakit sekali gitu kan. Agak lebay berarti. Lebay ya, jadi buka satu sakitnya dokter, aduh bagaimana ya baru buka satu sakitnya, terus nanti kalau buka 9 itu terus kayak apa itu kan gitu loh. Cuma kan memang keputusan pengen normal, pengen sesar itu kan kembali lagi ya ke masing-masing. Kalau saya sih pribadi maunya normal gitu ya dok. Harus diniatkan sejak awal ya. Sejak awal kalau semua running well tidak ada masalah, sejak awal harus diniatkan bahwa saya ingin normal ya, karena 80% ya insya Allah melahirkan itu normal. Tapi ada selentingan juga nih dok, terutama dari yang suaminya, katanya kalau misalkan melahirkan sesar itu untuk berhubungan seksnya itu masih sama seperti yang sebelum dia melahirkan, karena kan belum ada pembukaan apalah segala macam. Jadi daripada yang normal lebih longgar lah. Itu gimana tuh dok? Iya ini ya gimana ini, saya agak geli-geli juga ini. Buat jawaban ke para suami nih, kalau misalnya normal nggak gitu juga kan? Iya, ini aneh. Saya sebagai dokter, sebagai praktisi, dan saya juga punya istri, punya anak, dan istri saya melahirkannya semua normal. Istri saya tidak pernah sesar. Istri saya tidak pernah sesar. Ya. Jadi begini, rupanya gini ya. Kalau perempuan itu melahirkan berkali-kali, ya, itu memang rahim itu relatif kendor. Rahim itu bisa turun, ya, turun. Rahim turun, ini kemudian dinding vagina itu bisa kendor, otot-ototnya bisa kendor, itu betul, ya itu betul. Tetapi kalau hanya urusan masalah luka, robek, ini sebetulnya ya, mohon maaf ini saya menggunakan bahasa kedokteran ya, vagina itu sangat sakti, saya katakan ya. Vagina itu ada, vagina itu robek kanan, robek kiri, compang-camping itu dijahit itu hasilnya itu pulihnya itu luar biasa. Saya sendiri sering kaget, nggak nyangka loh kalau pulihnya itu bagus sekali gitu. Dokternya mengembalikannya itu cuman ya semampunya, karena kadang-kadang robek itu kan compang-camping. Nggak usah takut ya, tapi ada yang digunting ke kiri malah robek ke kanan itu. Karena loh, dok. Apa? Ngilu. Mendengarkannya aja gitu. Kadang-kadang kan orang melahirkan itu kan pantatnya diangkat, padahal kan jangan diangkat pantatnya. Kalau begitu pantatnya diangkat kan benturannya itu kuat itu. Benturan itu menimbulkan robekan itu. Kalau kita bayangkan ya, kadang-kadang aduh ini besok kayak apa gitu. Ternyata setelah kembali pulih itu betul-betul tidak ada bekasnya. Oh gitu. Ya, jadi luka. Jadi nggak berpengaruh ya? Iya, makanya pengaruh itu kecil sekali ya. Ini jadi masih sama begitu ya? Iya sama. Rasanya sama. Oh rasanya. Saya sebagai praktisi juga ya, karena istri saya melahirkan terus ya. Jadi jangan terlalu terpengaruh oleh apa ya istilahnya kadang-kadang isu-isu yang tidak mesti benar itu. Nah, tetapi kalau misalkan rahim turun apa itu memang ada ya. Jadi ketika melahirkan berkali-kali itu. Jadi kalau menurut saya alasan untuk hubungan seks supaya masih nyaman itu untuk sesar itu nggak masuk dalam alasan itu. Ya. Jadi jangan sampai ada indikasi seperti itu. Ya.
sesar karena memang ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan dia sesar. Iya, gitu sesar itu karena kebutuhan yang emergensi, mendesak atau boleh juga tidak mendesak, tetapi karena memang tidak bisa lahir lewat vagina. Gitu. Contoh yang tidak mendesak apa? Ari-arinya di bawah, plek, nutupi di bawah gini, nempel gitu. Bayinya di atasnya begini. Bagaimana mau lahir? Nggak bisa dong. Ya. Karena plasenta nempelnya di bawah. Nah, ini tidak mendesak tapi direncanakan. Besok kalau udah 9 bulan seksio ya, karena ini ari-arinya nempel di bawah. Gitu. Itu contoh. Ya. Ada juga tapi dok yang ibu pertama nih, maksudnya kehamilan pertama dia melahirkannya secara sesar. Nah kehamilan kedua, ketiga dia lebih milih sesar gitu karena memang rekomendasinya begitu. Apa iya kehamilan pertama sesar pasti seterusnya akan sesar terus? Enggak, tidak juga ya. Jadi kehamilan pertama sesar, kehamilan kedua, ketiga masih bisa melahirkan biasa dengan beberapa catatan ya. Pertama jaraknya ya. Jadi kalau bisa, kalau melahirkan sesar ya jaraknya minimal 3 tahun lah dengan melahirkan berikutnya. Sehingga dokter berani untuk trial of labor, jadi mencoba persalinan itu kan. Kemudian yang kedua, persalinannya maju. Jadi kadang-kadang kalau persalinannya macet, kemudian dokter mau memacu jadi mikir karena dulu pernah sesar itu. Nah ini ketika tidak ada penyulit-penyulit, semuanya berjalan baik, persalinannya sesuai dengan waktu, maka tetap boleh melahirkan secara normal. Yang sudah tidak ada kesempatan ketika sesarnya sudah 2 kali, 3 kali misalnya begitu. Nah ini memang kalau sesar sudah 2 kali, 3 kali ya dokter tidak akan berani mengambil yang keempat itu tidak sesar misalnya begitu. Kalau yang sebelumnya sesar atau yang ketiga biasanya dokter tidak berani. Nah ini kan perjuangan punya anak atau melahirkan itu kan nggak cuma sebatas persalinan aja dong, pasti ada setelahnya. Nah, apa sih dok yang harus dilakukan setelah melahirkan, terutama untuk si ini ibu melahirkan memang penting ya. Jadi Mbak Ayu, pertanyaannya sangat baik untuk kita semua tentu. Setelah melahirkan itu kan diantaranya aktivitas yang langsung bisa dilakukan adalah inisiasi menyusui dini. Ya, jadi bahkan kalau lahir normal itu begitu bayi sudah di luar, ibunya plasentanya belum lahir, itu bayinya sudah ditempelkan di dadanya ibunya. Jadi kemudian dia sudah bisa menetek ibunya, sementara plasentanya belum lahir, plasenta belum lahir. Jadi ibu masih posisi melahirkan itu. Itu sangat membantu. Kenapa? Ketika bayi itu menyedot putingnya ibunya, maka ibu menghasilkan hormon namanya oksitosin, sehingga kontraksinya lebih cepat. Ya. Jadi plasenta akan lahir lebih cepat ketika bayinya langsung ditetekkan ke ibunya, karena ibunya menghasilkan hormon sendiri untuk kontraksi rahimnya. Itu kan luar biasa. Yang kedua manfaatnya, si bayi ini mendapatkan kolostrum, air susu yang pertama, karena itu mengandung zat-zat yang untuk daya tahan bayinya. Ya, itu hal yang juga tidak kalah pentingnya. Ya. Saya kira itu hal-hal penting yang harus dilakukan oleh ibunya. Dan kemudian juga perawatan luka, perawatan payudara, supaya air susunya cukup lancar baik, itu hal-hal penting yang harus dilakukan. Kalau seandainya dokter memberikan obat seperti ada antibiotik, ada vitamin, ada obat-obat yang lain juga tentu harus diperhatikan untuk tertib mengikuti apa yang disarankan dokter. Gitu. Jadi memang pemberian ASI itu harus segera dilakukan setelah bayi lahir ya. Karena itu untuk mendapatkan kolostrum itu tadi ya dok ya. Betul sekali, dan secepatnya juga biar rahimnya kontraksinya bagus. Karena dia ngeluarinnya oksitosin tadi ya. Ibu-ibu yang menyusui rahimnya lebih cepat pulih. Ibu-ibu yang menyusui nifasnya cepat bersih. Gitu ya. Ibu-ibu yang nggak menyusui nifasnya bisa prolong, bisa memanjang. Karena kontraksinya kurang bagus. Kalau yang untuk memperlancar air susu itu mungkin ada treatment pemijatan kah atau apa gitu selain? Ya massase boleh ya, kita memijat itu boleh saja. Cuman yang paling mujarab untuk supaya air susu itu lancar adalah frekuensi menyusui. Ketika dia menyusukan itu dengan jarak 2 jam 3 jam rutin,
gantian kanan kiri terus, maka sukses, biasanya sukses. Tentu gizi seimbang penting ya, sayur, buah itu memang penting ya. Jadi memang kalau kebutuhannya terus ada, pasti supply-nya terus ngalir ya. Dan otomatis dirangsang oleh bayinya. Dirangsang oleh bayinya, maka otomatis akan siklus untuk produksi ASI jalan. Nah, kalau itu peran suami penting juga nggak tuh, Dok? Kalau setelah melahirkan itu, udah lepas tangan, suami bisa kerja lagi? Apa gimana? Suami cuti pasca melahirkan kan, saya sudah pernah cerita bahwa itu menjaga psikologis ibu ya, yang supaya ibu itu kemudian akhirnya tenang dan kemudian tidak ada baby blues, tidak ada postpartum blues, tidak stres. Karena begini ya, ada ibu-ibu yang cuek kepada anaknya, tidak tahu kenapa setelah anak saya lahir itu kan saya tidak ada rasa iba, tidak ada rasa cinta itu, ya itu tanda-tanda bahwa dia itu galau, cemas itu. Biasanya kalau ada suami ini sangat mensupport sekali ya. Suami untuk kita, kemudian akhirnya sukses menyusui, sukses untuk merawat bayi. Awal-awal ini menurut saya penting, apalagi anak pertama loh, anak pertama kan sama-sama belajar toh. Iya betul. Ya suami juga harus belajar, memandikan aja kan, sudah belajar memandikan belum Mbak? Belum. Nah suami juga harus belajar memandikan loh, belajar gendong itu. Saya juga punya anak itu ya, saya bisa gendong begini dengan luasnya itu, dan kalau gendongnya kan kelihatan tuh, kalau suami yang melihat anaknya aja geli itu kan itu nggak biasa. Harusnya kan plek begini itu langsung nempel itu kan, kalau sudah ada yang begini malah ya berarti padahal dia nggak kidal, berarti ini nggak biasa. Ada yang begini digini-gini kan nggak hangat ini. Karena anak saya gitu gini aja lah kan, ya gini lah gitu. Kan, kaku ya, ya ada yang kaku, ada yang geli itu kan karena nggak biasa, yang nggak biasa. Jadi saya kira mestinya happy lah suami istri itu menyambut. Mayoritas sih happy ya, yang ada baby blues, postpartum blues sedikit. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Dok ya. Ya. Kapan, Dok, kira-kira sudah bisa melakukan hubungan seks kembali pasca melahirkan itu? Ya, jadi tadi sudah pernah saya diskusikan juga ya, sahabat muda ya. Jadi nifas itu 42 hari ya, kemudian bersihnya itu 42 hari, tetapi kita kasih waktu sampai 1,5 bulan lah ya, paling cepat itu, paling cepat 1,5 bulan ya. Saya kira suami-suami itu ya mestinya bisa sabar dikit lah ya. Kalau harus berhenti berhubungan sebelum melahirkan, ada waktunya. Iya, ini juga melarang hubungan itu kan berat sekali ya, kan kita itu masyarakat suami ini kan kasihan. Jadi paling nggak populer nasihatnya. Saya sebagai dokter itu sering, ini nggak populer nasihatnya itu ya. Aslinya ya, hubungan seks itu untuk kehamilan dan untuk bayinya tidak ada artinya. Bahkan ada negatifnya. Aslinya begitu nasihat itu. Jadi kalau sudah hamil 9 bulan, hubungan seks, itu sperma itu kalau masuk itu menghasilkan zat namanya prostaglandin, dan prostaglandin itu membuat rahimnya kontraksi. Bisa dibayangkan, belum waktunya lahir kemasukan sperma, kontraksi, ketuban bisa pecah duluan, contohnya begitu. Nah, berarti berbahaya kan. Tapi kalau kita terus melarang itu kan juga, waduh ini asem banget nih dokternya, tidak tahu diri ya. Kan suami itu juga, waduh ini darah putihnya sampai di kepala gitu. Nanti kalau suami kemudian macam-macam kan juga tidak baik ya Mbak ya. Jadi makanya istilahnya hati-hati kalau sudah mendekati 9 bulan, minggu-minggu terakhir, 4 minggu terakhir itu be careful, hati-hati. Ya, kalau bisa dijarangkan sejarang mungkin itu lebih baik, kalau tidak hubungan seks juga lebih baik. Ya, kalau terpaksa sekali ya mungkin bisa hubungan sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu ya. Artinya tidak harus mungkin bisa coitus interruptus atau tidak keluar di dalam atau keluar di luar ya. Atau gimana lah. Kalau sperma nggak masuk lebih baik lah. Tapi saya pernah dengar itu Dok, itu bisa merangsang kontraksi Dok. Iya tadi baru. Jadi kalau sperma masuk ini kan kemudian ada prostaglandin tadi. Dibutuhin pas sebelum melahirkan nggak? Nah itu yang kan nggak perlu itu kan
Nggak perlu. Oh, jadi ada yang bilang, kalau menjelang melahirkan justru harus sering-sering gitu. Harus sering berhubungan. Sebetulnya betul juga, kalau sering pasti kontraksi ya. Tapi kan tadi ada bahayanya. Ada kontraksi yang alami. Lebih baik kontraksi alami atau kontraksi dileboni sperma, karena dimasuki sperma tadi gitu kan. Ya jawabannya lebih baik kontraksi alami. Karena kalau dimasuki sperma tadi dosisnya nggak jelas, kontraksinya nggak jelas, dampaknya nggak jelas gitu. Jadi memang nggak salah sih, udahlah dijemput aja hubungan sama istri biar kontraksi gitu lah. Itu istilahnya bukan ala dokter itu. Ya, jadi tapi ada bahayanya lah, intinya ada bahayanya. Terima kasih dokter, banyak banget pertanyaan saya nih, jadi banyak tahu dan banyak persiapan juga. Saya juga bisa antisipasi kalau misalnya ada sesuatu yang berbahaya atau masih aman-aman aja nih di usia saya yang udah masuk trimester 3 ini. Jadi nggak buru-buru ke dikit-dikit ke dokter, tapi memang harus waspada ya dok. Mana yang penting, mana Ayu bisa membedakan. Jadi saya kira Mbak Ayu sudah luar biasa bisa menangkap apa yang saya sampaikan, dan harapan saya Mbak Ayu bukan tambah takut tapi tambah optimis bahwa proses melahirkan adalah proses yang normal. Semua orang juga menjalani itu, bahkan lebih dari 80% persalinan itu harusnya normal, tidak usah buru-buru. Insya Allah Mbak Ayu kelahirannya normal, sehat. Juga semua sahabat muda yang hamil, saya doakan kehamilannya sehat dan juga lahirnya normal, gitu ya. Demikian sahabat muda dan keluarga muda, jumpa kita dalam diagnosa, dialog ringan obrolan santai kali ini bersama Mbak Ayu yang luar biasa. Sahabat muda sudah ikut proses persalinan yang sangat heboh tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai ketemu di diagnosa episode berikutnya. Jangan lupa kalau ada komentar, ada usulan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dokter.